Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Arkan. Saya dari Prodi Hubungan Internasional di kelas 2C dengan NIM 124 1103 10378. Jadi hari ini saya akan memberi ulasan saya mengenai buku yang baru saya baca mengenai teori hubungan internasional dari Jackson R.H. Sorensen yang berjudul Introduction to International Relations, dan dari Kaupi MV yang berjudul International Relation Theory. Setelah saya belajar di Prodi Hubungan Internasional selama 1 semester, kadang saya bertanya-tanya mengapa kita harus belajar hubungan internasional dan apa tujuannya. Nah, di chapter 1 dari Jackson dan Sorensen ini itu juga relevan dengan seperti dari apa yang saya pahami. Itu karena dengan belajar HI kita dapat memahami atau peka terhadap dinamika global dan update, membantu kita mengurai ketegangan, menemukan peluang kerjasama, dan membuat keputusan lebih cerdas sebagai warga negara. Jadi mempelajari HI itu bukan hanya untuk para diplomat atau mungkin pejabat dan pembuat kebijakan, ini juga untuk bekal berharga untuk seperti kita warga negara, supaya kita peka dan melek dengan apa yang terjadi tentang dunia ini. Nah, setelah saya membaca dari chapter tersebut, saya ingin melihat apa itu dari definisi teori hubungan internasional atau THI. Jadi THI adalah seperangkat ide dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam hubungan internasional atau HI. Nah, teori-teori itu juga menjawab pertanyaan mendasar seperti mengapa negara berperang, bagaimana kerjasama internasional dapat dicapai, dan apa yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara. Kalau misalnya dari ilmu hubungan internasional, kita kan mengetahui bagaimana cara antar negara berinteraksi, dan aktor-aktor dan atau non-aktor, dan juga organisasi internasional. Dan sedangkan menurut Paul R. Vietti dan Kaupi dalam karya International Relation Theory yang di bab 1 berjudul Thinking About RA Theory, definisinya adalah bagaimana cara untuk membuat dunia lebih mudah dipahami dengan menelaah dan memprediksi pola atau kejadian yang berulang dalam politik global. Teori juga berfungsi sebagai filter yang membantu kita menyaring informasi dari tumpukan fakta yang ada sehingga kita bisa fokus pada aspek-aspek yang relevan. Setelah itu ada 3 konsep penting yang menjadi dasar pemahaman kita dalam membangun teori, yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Apa maksudnya? Yang pertama, epistemologi membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar dan cara memperoleh pengetahuan tentang dunia internasional. Dalam HI ada 3 pendekatan utama: empirisme yang menggunakan pengamatan langsung untuk mengidentifikasi pola, positivisme yang mencari hukum universal yang dapat diuji dengan data, dan konstruktivisme yang melihat bahwa realitas dibentuk oleh ide, norma, dan persepsi antar aktor. Yang kedua, metodologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mempelajari dan menguji teori dalam HI. Metode kuantitatif perhitungan menggunakan data dan statistik untuk menemukan pola perilaku. Sementara metode kuantitatif lebih fokus pada studi kasus dan analisis mendalam untuk memahami konteks dan alasan di balik keputusan politik. Dan ontologi membahas apa yang sebenarnya ada di dunia dan bagaimana kita memahami realitas itu. Dalam HI, realisme berpendapat bahwa realitas ditentukan oleh kekuatan material seperti militer, ekonomi, dan sementara konstruktivisme percaya bahwa identitas dan norma sosial juga membentuk tindakan negara. Jadi penjelasan singkatnya itu, epistemologi menentukan cara kita memahami dunia, metodologi menjadi alat untuk menguji pemahaman tersebut, dan ontologi mempengaruhi apa yang kita anggap penting dalam hubungan internasional. Nah, dari teori-teori THI yang sangat banyak itu dan ada sejarahnya. Jadi sejarah THI mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang berakar pada filsafat politik dan sejarah. Tokoh-tokoh seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes mengembangkan pemikiran realis yang berfokus pada kekuasaan dan anarki sebagai prinsip dasar hubungan antar negara. Realisme klasik ini menekankan bahwa negara-negara bertindak demi kepentingan nasional dan keamanan, seringkali melalui keseimbangan kekuatan
balance of power. Dan setelah Perang Dunia I, muncul kritik terhadap realisme melalui idealisme yang percaya bahwa institusi internasional dan hukum dapat menciptakan perdamaian. Namun, kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa menghidupkan kembali dominasi pemikir realis, terutama melalui karya Hans Morgenthau yang menggarisbawahi pentingnya politik kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, disiplin ini dipenuhi dengan perdebatan besar yang mengarah pada lahirnya berbagai paradigma. Debat pertama mempertemukan realisme dan idealisme, sementara debat kedua pada 1960-an melibatkan tradisionalis dan behavioralis yang memperdebatkan apakah HI harus dipelajari secara historis normatif atau melalui metode ilmiah positivistik. Kemudian pada akhir abad ke-20 muncul konstruktivisme yang menantang pandangan materialis konstruktivis seperti Alexander Wen berargumen bahwa struktur internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan material, tetapi juga dengan norma, ide, dan identitas yang dibangun secara sosial. Yang pertama, level individu yang berfokus pada kepemimpinan, psikologi, persepsi, dan keterampilan pengambilan keputusan. Yang kedua, level kelompok, melihat dinamika kelompok, birokrasi, dan kepentingan khusus yang memengaruhi pengambilan keputusan politik. Yang ketiga adalah level negara atau sosial, menganalisis faktor internal seperti sistem politik, budaya, ekonomi, dan ideologi suatu negara yang membentuk kebijakan luar negeri. Yang keempat, level sistem internasional, memperhatikan struktur kekuasaan global, distribusi kapabilitas antar negara, dan sifat anarki sistem internasional membentuk perilaku negara. Dan terakhir, dari bagaimana cara pengaplikasian dari teori hubungan internasional. Nah, ada contohnya dari bagaimana kebijakan luar negeri melalui realisme membantu menjelaskan mengapa negara sering mengutamakan kepentingan nasional dan kekuatan militer, seperti dalam strategi deterensi selama Perang Dingin. Habis itu ada negosiasi dan diplomasi dengan teori liberalisme, menunjukkan bagaimana organisasi internasional seperti PBB dan UE dapat memfasilitasi kerjasama dan mengurangi konflik dan ketegangan yang memicu perang. Dan terakhir adalah isu global kontemporer menggunakan konstruktivisme relevan untuk memahami isu-isu seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, di mana norma global dan identitas kolektif berperan besar. Itu saja video dari saya mengenai ulasan tentang teori hubungan internasional, dari definisi, konsep, dan sejarah sampai pengaplikasiannya. Dan ya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.